pas tidak ada uang ya, itu kita tidak pakai apa sintrop ini tadi ya teman-teman. Kita pakai bahan-bahan organik ya. Nah, oke teman-teman, ini kita ke bahan yang selanjutnya ya. Kemarin banyak sekali yang request Mas gimana caranya untuk membasmi kutu kebul. Nah, ini bisa terlihat ya. Oke, ini bisa terlihat ya. Ini adalah kutu kebul. Bagaimana cara saya untuk mengatasinya ini sambil nanti kita updatein bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini terkena kutu kebul semua ya. Dan setelah kita semprot biasanya 2-3 hari ini sudah langsung tewas semua ya, atau bersih semua ya. Nah, untuk apa yang saya gunakan ini ya teman-teman, ini bisa terlihat ya, ini kita tidak di endorse ya, jadi kita pakai Sintrop ini ya teman-teman. Jadi kita pakaiin insect ini. Nah, ini bisa terlihat ya, ini produk dari Sintrop ini tidak di endorse kita teman-teman ya. Biasanya saya pakai seperti ini. Kalau untuk takarannya biasanya kalau seperti ini, nah dengan kemasan seperti ini itu satu tangki yang ukuran besar itu ya, itu kita pakai satu ini ya teman-teman. Cuman kalau dia pakai yang segini, ini berapa liter nih? Yang 2 liter seperti ini, cuman sedikit sekali saya pakainya ya. Yang penting dia ada, itu sudah langsung bisa ya, atau langsung bisa digunakan. Kalau untuk cara pengaplikasiannya biasanya boleh pakai sore hari atau pagi hari ya, terus langsung kita semprot. Nah, ini kita langsung contohin ya. Oke, untuk cara pengaplikasiannya langsung kita semprot seperti ini ya, langsung disemprot seperti ini. Diusahakan sampai ke belakang, bawah-bawahnya juga ya teman-teman, di bawah-bawah daun-daunnya, karena letak dia kutu putih itu biasanya di bawah-bawah daun seperti ini ya. Ini terkena pohonnya juga tidak masalah ya, aman ya teman-teman. Itu. Nah, ini kenapa terkena kutu putih sedangkan yang lainnya tidak. Ini kemarin saya campur dengan, atau saya taruh di samping beringin ini ya teman-teman. Nah, saya taruh di samping sini karena memang kalau bisa ketika kita program itu apalagi jenis beringin seperti ini, kita sendirikan ya, untuk sancang sendiri, untuk beringin sendiri, untuk untuk anting putri juga sendiri ya teman-teman. Karena untuk beringin dan sancang ini, apalagi kalau dia sudah di pot, itu kan harus hati-hati banget ya, apalagi dia ketika musim hujan. Waduh, cepet banget nih beringin dan sancang ini. Makanya kalau untuk anting putri diusahakan agak sendiri-sendiri ya, apalagi di ground ya. Di ground itu diusahakan jangan terlalu berdekatan ya, diusahakan ada space-nya. Oke, kita lanjut di bahan yang akan kita update ya. Untuk bahannya ini ya teman-teman, kita coba langsung taruh di sebelah sana aja supaya lebih jelas untuk bagaimana detailnya ya. Nah, seperti biasa ya, kita minta pajak dulu, di like dulu. Karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, kita coba lihat ya. Untuk sekarang mungkin kita lakukan pemilihan untuk tampak depan ya teman-teman, karena untuk awalnya ini memang belum saya pilih tampak depannya, sengaja saya suburkan dulu ya. Ini karena akarnya cukup lumayan bagus ya, dan natural ya teman-teman. Yang pasti keliling, untuk akarnya keliling natural. Sekarang ini waktunya kita coba untuk lihat, kita pakai tampak depannya mau pakai dari sebelah mana ya teman-teman. Oke, sip, sudah mulai kelihatan lebih jelas ya. Nah, untuk tampak depan saya rasa lebih asik dari sini ya, karena di sini cukup lumayan enak untuk kita buat tampak depannya. Berarti kalau dari sebelah sini kita buat untuk tampak depan,
tunas-tunas yang ada di depan seperti ini kita buang ya teman-teman. Jadi langsung kita eksekusi saja. Untuk tangan-tangannya ini sudah ada, ini bisa terlihat ya, ini sebagai tangan pertama. Ini seperti di video saya sebelumnya. Ini kan bisa kelihatan nih, ini untuk tunasnya itu di bawah dan di atas, bukan di depan dan di belakang. Nah, bagaimana cara untuk supaya tunasnya ini dia agak sedikit ke depan dan ke belakang? Ketika nanti wiringan itu agak sedikit dipelintir ya. Jadi fungsi wiring itu dia juga mengarahkan tunas yang supaya lebih pas ya. Selain cabang itu dia bisa terarah, tunas juga dia lebih bisa terarah ketika kita lakukan pewiringan. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk sancang, apalagi sudah ke perantingan ya, itu tinggal dipres-pres saja ya teman-teman. Tinggal dipres-pres saja. Kalau saya pribadi seperti itu sih. Nah, ini kita buangi dulu supaya kelihatan lebih jelas ya. Oke, sip. Nah, jadi seperti ini. Untuk tampak depan kita pakai dari sebelah sini. Kita coba siapkan dulu untuk wiring ya. Kita buat untuk gerak dasarnya dulu ya teman-teman. Oke, untuk kawatnya ini kita pakai kawat bekas ya. Kita pakai kawat bekas tidak apa-apa, yang penting hasilnya juga bagus. Kita perkirakan dulu, kita tekuk dulu ya, kita kasih kuncian dulu supaya ketika nanti ini kita wiring tidak goyang ya teman-teman. Oke, sip. Untuk cabang keduanya kita coba mata tunasnya, lihat, oh ini juga ada nih. Ini kalau di sini ada mata tunas berarti langsung kita wiring seperti ini juga bagus ya. Nah, diusahakan jangan terlalu mencekik ya. Ya boleh sih sebenarnya, mau mencekik atau enggak tuh sebenarnya boleh ya, selera. Cuman kalau terlalu mencekik diusahakan harus benar-benar dikontrol ya. Kalau tidak biasanya dia cepet masuk kawatnya. Oke, kita untuk cabang pertama yang kita wiring juga nih. Nah, seperti ini. Kalau biasanya untuk pewiringan seperti ini saya pribadi cuman sekedar di sininya aja ya, untuk kita buat liukan. Setelah itu untuk ujungnya ini itu kita arahkan ke atas ya, supaya pertumbuhannya lebih cepat maksimal. Kita agak sedikit pelintir supaya kenapa? Supaya nanti ketika pemecahan ke anak cabang dia bisa pas. Nah, ini kan udah di depan dan belakang, tadi kan ke atas ya teman-teman. Selera sih kalau untuk masalah pemelintiran seperti ini. Oke, sip. Sudah cukup, tinggal cabang keduanya ya. Untuk cabang keduanya oke, seperti ini juga sudah cukup ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya kita lebih enak nanti ke depannya untuk update, ini kita biarkan dulu. Setelah nanti kalau memang belum ada yang berminat ya dengan bahan ini, nanti akan coba kita update lagi. Oke, untuk hasil sementara seperti ini ya. Kita tadi di awal sudah kita sharingkan bagaimana cara untuk membersihkan kutu kebul, dan sebenarnya masih kalau saya tidak ada uang ya, itu kita tidak pakai sintrop ini tadi ya teman-teman. Kita pakai bahan-bahan organik ya. Nanti di video saya selanjutnya akan coba kita bahas ya, bagaimana cara untuk membersihkan kutu kebul dengan cara organik yang pasti dia aman dari untuk pohon ya. Oke, untuk hasil sementara seperti ini, kita coba cek kelilingnya. Ini awal mulanya kita bentuk gerak dasarnya memang dari tunggul
dari dongkelan ini sudah kita langsung press, dan alhamdulillahnya setelah rekondisi kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya, kurang lebih sekitar 1,5 bulan ini sudah rekondisi dan hasilnya cukup lumayan lah ya. Jadi stang pertama, stang kedua sudah tinggal pembesaran. Untuk topnya juga sudah tinggal pembesaran, dan untuk backnya juga tinggal pembesaran. Kita coba cek dulu karena untuk tampak depannya sementara kita pakai seperti ini. Oke, kita coba putarin dulu ya. Misalkan teman-teman ada yang berminat dengan bahan yang ini, untuk harganya masih terjangkau ini ya teman-teman, belum yang sampai berjuta-juta ya, karena ini masih proses gerak dasar, cuman kan sudah terkonsep sekali ya, jadi cabang-cabang itu dia sudah kelihatan enak dan tinggal pembesaran saja. Cuman kalau dia sudah seperti ini 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, harganya udah bisa sampai 3 kali lipat ya, karena prosesnya itu juga kita butuhkan ya teman-teman. Oke, sip. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini, dan untuk tampak depannya nanti sementara seperti ini ya. Oke, jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.